Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Nugraha dengan NIM F1D023116. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan jurnal modul 5 saya. Jurnal modul 5 saya, ya, dan basa-basi lagi dan bullshit lainnya, maaf, maaf. Sorry, sorry. Langsung saja kita ke pembahasannya, di mana seperti biasa langkah pertamanya itu adalah mengimport library yang diperlukan, di mana library yang ada yang kita pakai pada modul praktikum ini adalah NumPy, Matplotlib, Pylab, dan CV2. Setelah kita melakukan import library yang diperlukan, langkah selanjutnya tentu saja adalah pembacaan gambar, melakukan grayscale, dan melakukan perintah dari jurnal soal, di mana perintah yang dilakukan itu adalah thresholding dan resize gambar yang telah kita buat tadi, di mana ya seperti biasa menggunakan PLT IMRAP untuk membaca aset. Setelah itu CV to CVT color untuk mengubah gambar menjadi grayscale. Setelah itu seperti perintah pada soal terdapat fungsi threshold dan fungsi resize, di mana fungsi threshold ini dia akan menghitung jika matriks pada gambar atau matriks I dan J itu lebih besar dari threshold yang kita gunakan, maka matriks gambar tersebut akan diberikan nilai 0. Selainnya akan diberikan nilai 255 atau menjadi putih. 0 itu hitam, 255 itu putih. Setelah itu pada fungsi resize mirip-mirip. Untuk perhitungannya itu dia akan menghitung I kali source.h dibagi dengan height. Source.h ini dari image.shape-nya. H itu height, W itu wide. Jadi ini tinggi, ini lebar, dibagi dengan tinggi dan lebar masing-masing. Setelah itu dikalikan dengan variabel I dan J, setelah itu dimasukkan ke dalam variabel Y dan X. Setelah itu eh, image yang image image yang ada itu akan menggunakan matriks dari Y, yaitu matriks Y ini, dan matriks X ini sebagai variabel akhir atau hasil akhir pada variabel DST. Setelah itu ada dilakukan pemanggilan tiap fungsi, setelah itu divisualisasikan. Lanjut pada sel ke selanjutnya ini adalah fungsi dilasi, di mana fungsi dilasi ini menggunakan kernel yang telah ditentukan pada soal. Jadi cara perhitungannya adalah padded image ini akan isi dari padded image ini yaitu i ditambah dengan kernel height dan j ditambah dengan kernel y. Setelah itu dimasukkan ke dalam variabel region. Setelah masuk ke final region itu akan dilakukan penggunaan npmax. Npmax itu melakukan perkalian region kali kernel. Lalu dimasukkan ke dalam variabel get image dengan matriks I dan J. Setelah dilakukan operasi dilasi dengan kernel 5 kali 5 tersebut, dibuatlah fungsi operasi erosi. Di mana fungsi untuk operasi erosi itu untuk melakukan apa namanya, untuk melakukan hmm, ya intinya itu sebagai fungsi yang menghilangkan noise. Cara perhitungannya itu pada perulangannya, di mana ini untuk regionnya itu sama. Sedangkan pada region ini jika kernelnya itu sama dengan 1, maka dia akan dimasukkan ke dalam value. Setelah itu akan dilakukan npmin value jika value itu lebih besar daripada 0. Tapi jika tidak, maka region itu akan langsung diberikan nilai padding height dan padding weight. Lalu dimasukkan ke dalam variabel arrow.image matrix dengan matriks I dan J. Setelah itu dilakukan return image. Setelah itu ada fungsi closing, di mana fungsi closing ini hanya memanggil fungsi dilasi dan erosi. Fungsinya itu untuk eh, fungsi itu seingat saya untuk menutup celah
celah-celah yang ada pada gambar yang digunakan. Setelah itu ada operasi opening, itu kebalikan dari operasi closing, di mana tindakan dilakukan erosi terlebih dahulu baru dilakukan dilasi. Ya, untuk operasi opening ini dia melakukan pengurangan noise tanpa mengubah struktur utama dari gambar tersebut. Setelah itu ada operasi gradient, di mana operasi gradient ini berfungsi untuk mengekstrak tepi objek dalam citra binar dengan memanfaatkan operasi morfologi, di mana gradient itu menggunakan dilasi terlebih dahulu. Setelah dilakukan erosi, setelah itu dilakukan pengurangan dilasi dan erosi, sehingga hasilnya itu akan menghasilkan gambar gradient image. Setelah itu ada operasi thinning atau penipisan tepi, di mana fungsi ini berfungsi untuk menipiskan tepi-tepi yang ada pada gambar sebelumnya, untuk gambarnya ketebalan, di mana dia akan melakukan erosi dan dilasi pada perulangannya sehingga dia akan menipis. Lalu ada operasi thickening, di mana dia ini berfungsi untuk menebalkan line atau edge dari sebuah gambar, di mana di sini dia akan memanggil dilasi atau dilakukan erosi. Oh, saya lupa. Di sini dia akan melakukan eh, perhitungan menggunakan NP minimum untuk thinning dan NP maksimum untuk thickening, di mana ya seperti kalian tahu minimum akan mengambil nilai paling minimum setelah itu dimasukkan ke dalam variabelnya, sedangkan maksimum itu kebalikannya. Setelah itu pada selanjutnya itu hanya pemanggilan fungsi serta visualisasiannya. Setelah itu dilakukan uji coba penggabungan dua operasi untuk melakukan hasil terbaik, di mana ini hanya ya uji coba untuk mencari mana pergabungan tiap operasi yang menghasilkan gambar terbaik. Ini hanya pemanggilan fungsi, lalu dimasukkan ke dalam semua hasil dari semua fungsi itu dimasukkan ke dalam satu variabel matriks. Setelah itu dilakukan perulangan untuk memanggilnya. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kurang jelas mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.